Coba deh pikirin, tiap hari kita ngapain aja? Kirim pesan, nonton video, belanja online, semua cuma modal satu klik. Tapi pernah kepikiran nggak? Di balik klik yang simple itu ada apa aja sih yang terjadi? Di baliknya itu ada sebuah perjalanan data yang luar biasa loh. Nah, hari ini kita bakal ngintip dapurnya. Kita ikuti perjalanan itu dari awal sampai akhir. Misalnya nih, kamu lagi ngetik pesan terus klik kirim. Cuma dalam sekejap, pesan itu bisa sampai ke seberang benua. Loh, kok bisa secepat itu? Nah, ini dia yang mau kita bongkar. Yuk, kita telusuri jejak satu paket data kecil dari perangkat kamu sampai ke tujuan akhirnya. Mari kita mulai perjalanannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bedah dulu badannya si perangkat alias komponen fisiknya. Habis itu, kita masuk lebih dalam ke otaknya buat ngerti bahasa rahasia yang dia pakai. Kalau udah, kita lihat gimana caranya dia ngobrol sama dunia luar. Dan terakhir, yang paling penting, kita belajar gimana caranya biar aman pas lagi jalan-jalan di dunia digital ini. Oke, kita mulai dari yang kelihatan mata dulu ya. Badannya si perangkat, hardware-nya. Anggap aja komputer atau HP kamu itu kayak badan manusia. Biar bisa kerja, dia kan perlu makan. Nah, makanannya itu data. Prosesnya ini mirip banget loh sama sistem pencernaan kita, ngubah input yang mentah jadi sesuatu yang berguna. Nah, alur kerjanya itu selalu ngikutin 4 langkah simple ini. Input itu pas kamu ngetik di keyboard atau ngomong ke mikrofon. Terus proses, ini bagiannya CPU ngunyah data tadi. Abis itu penyimpanan, hasilnya disimpan di hard drive, anggap aja kayak memori jangka panjang kita. Dan terakhir, output, ya hasil yang kamu lihat di layar atau dengar dari speaker, tiap klik yang kamu lakuin pasti ngelewatin siklus ini. Nah, masing-masing komponen fisik ini punya tugasnya sendiri-sendiri. Keyboard sama mouse itu ibarat tangan kita buat ngasih perintah. Terus, CPU sama motherboard itu otak dan jantungnya yang mikir dan mompa semuanya. SSD atau hard drive itu memorinya, tempat nyimpen semua kenangan. Dan akhirnya, monitor sama speaker itu mulutnya yang nyampein hasilnya ke kita. Keren ya, semuanya kerja barengan, harmonis banget. Oke, badannya udah kita kenal. Sekarang, yuk kita masuk lebih dalam lagi, ke otaknya. Gimana sih caranya sebuah mesin bisa mikir dan ngambil keputusan? Jawabannya ternyata ada di sebuah bahasa super simple yang cuma punya 2 kata. Udah, lupain dulu deh semua huruf dan angka yang kita pelajari. Soalnya di level paling dasar, komputer itu cuma ngerti 2 hal, nyala atau mati, yang diwakilin sama angka 1 dan 0. Bahasa inilah yang disebut biner. Jadi tiap foto yang kamu lihat, tiap lagu yang kamu dengerin, itu sebenarnya cuma deretan angka 1 dan 0 yang panjang banget. Dan yang ngomong pakai bahasa biner ini siapa lagi kalau bukan CPU? Anggap aja CPU itu kayak kota metropolitan super canggih yang isinya miliaran saklar super duper kecil. Namanya gerbang logika. Nah, tiap gerbang ini tugasnya jadi pengambil keputusan mikro yang ngatur aliran angka 1 dan 0 pakai aturan yang simple banget. Jadi, ada 3 gerbang logika utama yang jadi fondasi dari semuanya. Yang pertama, gerbang N. Ini gerbang yang paling strict atau ketat. Dia baru mau nyala kalau kedua inputnya sama-sama nyala. Bayangin aja kayak pintu yang butuh 2 kunci buat kebuka. 1 kunci doang mah nggak bakal bisa. Berikutnya, ada gerbang OR. Nah, kalau yang ini lebih santai. Dia bakal nyala kalau salah satu aja inputnya nyala. Gampangnya, ini kayak bel rumah yang punya 2 tombol. Satu di depan, satu di belakang. Pencet salah satu aja, belnya tetap bunyi kan? Nggak perlu dua-duanya dipencet barengan. Dan yang terakhir, yang paling simple, gerbang NOT, si pembalik. Tugasnya cuma satu, ngebalikin sinyal. Kalau inputnya 1, outputnya jadi 0. Sebaliknya juga gitu. Cuma dari kombinasi jutaan gerbang AND, OR, dan NOT inilah komputer bisa ngelakuin hal-hal gila. Dari ngitung matematika rumit sampai nampilin grafis game yang realistis. Semua keajaiban digital itu dasarnya cuma 3 aturan simpel ini. Oke, tapi dengan data miliaran gitu, gimana komputer bisa ingat letaknya di mana? Nah, dia pakai sistem alamat yang namanya heksadesimal. Gini deh, bayangin perpustakaan raksasa. Heksadesimal itu kayak sistem kode unik buat tiap rak dan tiap buku, jadi komputer bisa nemuin data apapun dalam hitungan sepersekian detik. Inilah rahasia di balik memori yang cepat dan efisien. Oke, sekarang perangkat kita udah pinter, udah bisa mikir. Tapi kan percuma kalau pinter sendirian nggak bisa ngobrol sama yang lain. Nah sekarang kita bakal lihat bagaimana caranya sebuah pesan dari satu perangkat bisa nemuin jalannya keliling dunia buat nyampe ke perangkat lain. Jadi komunikasi ini ada di 2 level.
Di kiri ada jaringan lokal atau LAN, ini kayak WiFi di rumah kamu lah, yang nyambungin HP, laptop, TV, semuanya dalam satu ruangan. Nah di kanan ada internet. Ini jaringan raksasa yang nyambungin jutaan LAN dari seluruh dunia. Benar-benar jaringan dari segala jaringan. Waktu kamu kirim data itu nggak jalan lurus gitu aja. Bayangin data kamu itu kayak paket yang harus dikirim lewat jaringan jalan raya super gede sedunia. Paketnya ini bakal ngelewatin serangkaian persimpangan digital yang namanya router. Nah, tantangannya adalah gimana caranya nemuin rute paling cepat dan paling efisien di tengah labirin ini. Proses inilah yang disebut routing. Sekarang, giliran kamu jadi routernya. Coba lihat peta jaringan ini deh. Kalau kamu mau ngirim data dari komputer B ke komputer D, kan ada beberapa jalan tuh. Menurut kamu, mana yang paling cepat? Coba kita lihat pilihannya ya. Oke, kalau kita telusuri ya, jalur yang merah itu harus ngelewatin 5 pemberhentian. Jalur hijau, lumayan lah, sedikit lebih baik, cuma 4. Tapi, coba lihat jalur biru. Kelihatannya paling pendek kan, cuma ngelewatin 3 pemberhentian. Jadi, kira-kira jawabannya yang mana ya? Dan, benar banget, jawabannya jalur biru. Nah, inilah kerennya routing. Tiap kali kamu klik tombol kirim, perhitungan kayak gini tuh terjadi dalam sekejap mata, buat nyariin jalan paling efisien buat data kamu. Inilah yang bikin internet rasanya cepet banget, instan. Oke, kita udah lihat kan betapa canggih dan efisiennya dunia yang saling nyambung ini. Tapi, ya sama kayak jalan raya di dunia nyata, internet juga punya bahayanya sendiri. Jadi yuk kita bahas bagian terakhir yang gak kalah penting, gimana caranya biar kita tetap aman. Coba deh perhatiin gambar ini baik-baik. Kelihatannya kayak halaman login Facebook biasa kan? Tapi hati-hati, ini tuh contoh klasik dari phishing. Jebakan yang dibikin buat mancing password kamu. Salah klik di sini, akibatnya bisa fatal. Ini benar-benar jebakan digital. Terus gimana dong cara menghindarinya? Gampang kok. Pertama, selalu cek alamat URL-nya. Lihat baik-baik. Seringkali ada salah ketik yang nyaris nggak kelihatan. Kedua, cari ikon gembok di sebelah alamatnya, itu tandanya koneksi kamu aman. Ketiga, jangan gampang percaya sama link aneh dari email atau pesan yang nggak kamu kenal. Dan yang paling penting, pakai feeling kamu. Kalau ada tawaran yang kayaknya terlalu indah buat jadi kenyataan, biasanya sih itu emang penipuan. Dan begitulah perjalanan sebuah klik selesai. Dari cuma sentuhan jari di layar berubah jadi sinyal listrik, diterjemahin ke bahasa 1 dan 0, diolah sama CPU, terus dikirim lewat jalan tol tercepat di internet, dan akhirnya muncul lagi jadi informasi yang bisa kita lihat di layar lain. Dan semua itu terjadi lebih cepat dari kedipan mata. Sekarang kamu bukan cuma pengguna biasa, kamu adalah orang yang ngerti cara kerjanya. Kamu udah lihat bahasa rahasia yang bikin dunia digital kita berputar. Pertanyaannya sekarang, dengan bekal pengetahuan baru ini, gimana cara kamu bakal mandang tiap klik, tiap scroll, dan tiap tap yang kamu lakuin, mulai dari sekarang. Makasih banyak udah nyimak.